Oke, terima kasih Bapak Pendeta. Ada pertanyaan lagi, karena banyak sekali yang berbicara tentang keteladanan ini. Jadi semua peserta yang menanyakan tentang keteladanan diwakili oleh pertanyaan sebagai berikut. Ada kesan bahwa narasumber ini tidak menjadikan Yesus sebagai teladan. Dengan pernyataan bahwa Yesus tidak menjadi teladan bagi hidup kita. Kalau demikian, siapa yang akan menjadi teladan bagi Bapak narasumber gitu? Kalau ya jadi ini apakah ini pertanyaan perlu diluruskan? Silakan Bapak. Iya, Pak. Ya, penting saya kira kan, karena ini salah kaprah. Kalau penanya tadi mendengarkan dengan teliti semua, nanti boleh diputar ulang. Ini kan juga di live streaming kayaknya ya. Nanti boleh diputar ulang semuanya. Saya sudah mengatakan tadi, walaupun Yesus adalah teladan moral yang sempurna sekali, yang kita harus ikuti, tetapi kita tidak diselamatkan karena mengikuti teladan Yesus, tapi karena Dia menebus kita. Itu saya sudah jelaskan tadi. Jadi prinsipnya begini, kita menempatkan teladan itu setelah diselamatkan. Baru kita menjadi serupa dengan Yesus. Dan justru orang reform seperti saya, sangat paham sekali istilah itu, menjadi serupa dengan gambaran anaknya yang ada dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Iya, menjadi serupa dengan Kristus, karena itulah tujuan panggilan kita, panggilan hidup kekristenan kita. Tetapi itu berfungsi setelah kita selamat. Sebelum kita selamat, menjadikan Yesus sebagai teladan tidak ada guna sama sekali. Tidak mungkin kita meneladani Yesus dengan alasan yang saya sudah jelaskan di bagian terakhir tadi dari pembahasan saya. Bahkan Yesus sendiri pun, kalau dia hanya manusia saja, menjadi tokoh teladan pun nggak mungkin. Bahkan dia pasti berdosa, mewarisi dosa asal dari Adam. Semua itu nonsens, semua itu menjadi unintelligible kalau mengikuti pemikiran Dr. Erastus. Jadi saya sama sekali tidak mengatakan bahwa Yesus tidak boleh jadi teladan. Dia menjadi teladan setelah kita diselamatkan. Baru kita mengikuti hidupnya, mengikuti firman-Nya, mengikuti ajarannya, mengikuti teladan moralnya, dan terus-menerus oleh pekerjaan firman Allah dan Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita diperbaharui dari hari ke hari menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Nah, ini baru relevan. Ya, itu Pak. Ya, Bapak narasumber, apakah dengan pernyataan mengikuti teladannya sebelum kita selamat, kita memiliki keselamatan, sebelum mempercayai Yesus, itu tidak akan menyelamatkan kita. Apakah itu gambaran bahwa mengikuti keteladanan itu adalah usaha manusia? Iya Pak, jelas usaha manusia. Kita tidak mungkin diselamatkan karena usaha manusia. Jadi kalau ikut ajaran pendeta Erastus ini sebetulnya tidak secara esensial tidak terlalu berbeda dengan agama-agama lain yang mengajarkan berbuat baik sebaik mungkin untuk bisa diterima oleh Tuhan, untuk bisa selamat, kan begitu. Itu tidak berbeda. Itu sebabnya Dr. Erastus sendiri kalau saudara mendengar dengan teliti semua pengajarannya, dia pun memberi ruang bagi orang-orang baik yang tidak percaya Yesus. Ya, orang-orang yang tidak Kristen. Mereka dikatakan tetap juga mereka nanti akan masuk dalam langit bumi baru, dan mereka menjadi warga masyarakat biasa. Yang penting hidup mereka baik. Saudara coba dengarkan ajarannya itu. Jadi memang penekanan utama Dr. Erastus dalam soteriologinya ini adalah ketaatan. Ketaatan itu yang membawa keselamatan. Dan ini ditolak oleh Alkitab. Saya sudah mengatakan tadi bahwa kita rusak total, bahkan kesalahan kita seperti pembalut wanita yang dipakai oleh wanita. Itu dalam konteks Yahudi itu begitu kotor, begitu najis. Bagaimana bisa menyelamatkan diri? Kita butuh juru selamat. Ya, saya kira itu, Pak. Oke, terima kasih. Jadi clear bahwa narasumber bukan bermaksud mengatakan bahwa Yesus itu tidak perlu jadi teladan. Itu ya, sudah diluruskan.